Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Dalam kesempatan hari ini perkuliahan kita akan bahas terkait dengan rukun iman ya. Jadi yang perlu ditanamkan adalah pondasi dasar bahwasanya rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan ya. Jadi harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti kategorinya menjadi tidak beriman, itu paling ekstrim, atau imannya ya situ yang kus ya. Jadi karena ini rukun maka sesuatu itu harus dikerjakan wajib. Bentuknya wajib, tidak bisa tidak, atau labudha tidak bisa tidak, harus ya. Nah harus, tidak bisa ya. Oh ya sudah. Baik itu. Tadi sudah sampaikan bahwasanya rukun iman itu apa sih kan begitu tadi. Dikatakan bahwasanya iman itu adalah percaya ya. Sesuatu yang harus benar-benar diimani, berarti harus dipercayai, diujamkan dalam hati ya. Bahkan harus ikrar bil lisan, harus diucapkan, kemudian juga dilaksanakan ya. Diyakini dalam hati dan ikrar bil lisan, kemudian diikrarkan dalam lisan, kemudian dilakukan. Nah, terus kemudian itu juga sudah dijelaskan teman kalian bahwa ya, secara definitif ya tentu kita diwajibkan untuk meyakini atau mengimani ya ada beberapa hal ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Jadi yang pertama tentu kita bahas terkait dengan ketuhanan ya, sudah pernah saya bahas kemarin ya, terkait ketuhanan yaitu iman kepada Allah ya. Untuk mengimani adanya Tuhan, bagaimana kita tidak boleh memanifestasikan Tuhan dalam bentuk zahir. Nah, Tuhan itu kira-kira apa ya, tidak boleh. Tapi kita harus meyakini ya. Tidak bisa diminimas. Ketika kita meyakini tentang adanya Allah, maka kita harus ya tahu dulu sifat-sifat wajib Gusti Allah. Kemudian sifat jais, sifat wenang, ya. Sifat muhal. Nah, itu sudah kita bahas pertemuan kemarin. Kemudian yang tidak kalah menarik juga kita harus beriman kepada malaikat. Nah, hari ini tentu kalau dinalar secara logis seluruh malaikat kan tidak kelihatan, gimana kita mengimaninya. Nah, jadi dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan bahwa Gusti Allah juga menciptakan malaikat-malaikatnya, bahkan beribu-ribu sampai berjuta-juta malaikat ya. Cuma tentu yang wajib ya kita ketahui hanya 10. Karena apa? Ya karena itu tadi kemampuan nalar manusia yang sangat terbatas. Jadi 10 malaikat Allah itu wajib kita ketahui. Ya biasanya kalau dalam dulu kita anak-anak kan pernah diajarkan Jibril, pembawa wahyu, Mikail dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya untuk mempermudah ya, bahwasanya kita harus hafal ya 10 ya, 10 malaikat. Jadi akabirul malaikah kalau dalam konteks rujukan-rujukan salaf itu akabirul malaikah. Nah, 10 malaikat dan malaikat-malaikat lain tentu mempunyai pimpinan tertinggi ya. Pimpinan tertinggi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, pernah suatu ketika ya sebetulnya Gusti Allah itu saya itu ada Helen sama Haidar masuk. Ya. Sebetulnya ya Gusti Allah itu menciptakan banyak sekali malaikat. Cuma yang wajib kita ketahui adalah 10 ya. Jadi semua malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ono pimpinan malaikat. Nah, kemudian juga sebetulnya ada malaikat-malaikat yang mungkin kita tidak ketahui dan tidak wajib kita ketahui, tapi wajib kita imani bahwa malaikat itu ada. Cuma yang wajib kita ketahui adalah 10 malaikat Allah tadi. Nah, sebetulnya ada malaikat ya. Nah, saya pernah bercerita di sini atau belum? Dulu itu malaikat itu juga sempat meragukan kekhalifahan manusia. Ya.
Tapi itu bukan malaikat 10 tadi ya, yang akabirul malaikah bukan, tapi malaikat-malaikat yang lain mungkin gitu. Ya, bahwa ketika Gusti Allah itu memerintahkan manusia menjadi khalifah fil ard ya, itu malaikat sempat protes, lu ya apa Gusti, kan manusia itu yang seneng pertumpahan darah. Kenapa kok malah malaikat manusia yang dijadikan begitu. Jadi saya bahas secara gampangnya saja untuk dipahami. Kenapa kok malah yang dijadikan khalifah fil ardi ini adalah manusia, padahal kami ya itu senantiasa bertasbih, senantiasa mensucikan panjenengan. Kok malah manusia yang dijadikan khalifah bukan kami. Terus kemudian Gusti Allah bilang bahwasanya Gusti Allah itu lebih tahu daripada kalian, gitu ya. Tapi secara logika kita juga harus berpikir bahwasanya katanya malaikat itu mensucikan Allah kan begitu, mentasbihkan Allah. Ya kenapa kok malaikat malah meragukan? Gitu. Secara tidak langsung begitu, meragukan bahwa Allah itu serba tahu. Ya aku lihat kan. Jadi ketika mensucikan itu tidak perlu meragukan bahwa Gusti Allah itu ketika memilih itu kan sudah dipikirkan begitu, kasarnya begitu. Nah, karena Allah lebih tahu ya yang jadi khalifah, yang pantas jadi khalifah itu manusia gitu, bukan malaikat. Meskipun ada malaikat yang penggaweane sujud tok. Ada penggaweane malaikatnya sholawat tok. Ada malaikat yang penggaweane ndonga tok, itu ada. Dan itu banyak sekali. Ketika dulu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi menyaksikan ada beribu-ribu malaikat keluar masuk dari Sidratul Muntaha, keluar masuk dari Baitul Ma'mur ya, Baitul Ma'mur ya, beribu-ribu malaikat. Nah, secara dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwasanya malaikat Jibril itu pernah ya, menampakkan wujud aslinya. Jadi itu kan yang mendampingi Kanjeng Nabi. Jadi malaikat Jibril itu yang mendampingi Kanjeng Nabi atau pengawal langsung Kanjeng Nabi. Sekelas Nabi pilihan berarti pengawalnya ya pilihan. Jenderal lah. Kanjeng Nabi pengen tahu sebetulnya wujud malaikat Jibril, karena biasanya malaikat Jibril ketika bertemu Kanjeng Nabi wujudnya itu seperti manusia ganteng begitu. Dalam kisah-kisah itu karena bahwasanya malaikat Jibril ketika bertemu Kanjeng Nabi itu wujudnya mirip Bisyah namanya. Bisyah itu sahabat Kanjeng Nabi sing ganteng ya. Ya, ganteng putih gitu. Dalam cerita itu begitu. Namanya Bisyah. Nah, malaikat Jibril itu biasanya ketika menemui Kanjeng Nabi itu dalam wujud Bisyah. Nah, sesekali Kanjeng Nabi pengen tahu, aku kesini kepengen roh sih wujud aslimu seperti apa gitu malaikat. Nah, kemudian tidak wis Kanjeng Nabi jangan. Wujud asli saya itu mungkin jangan akan sulit menerimanya. Tidak apa-apa wis saya kepengen tahu. Makanya betul waktu itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Gambarannya wujud aslinya malaikat Jibril itu ketika dimunculkan wujud aslinya itu dikatakan bahwasanya itu segoro apa, lautan samudra itu relung samudra itu sak polok ya. Apa polok itu apa, mata kaki ya. Sak mata kaki ini malaikat Jibril. Jadi ketika menampakkan bahwa dukuri saya perlu jemput, mungkin gak ketok ya, lasap atau masuk dalam. Jadi ibarat apa sikile apa mancing nang bumi itu ya. Jadi sikile malaikat Jibril itu ketika jegur nek samudra, relung samudra itu masih sak poloke. Nah, ketika mengepakkan sayapnya dari timur sampai barat. Sapiro gede nih gitu. Nah, itu wujud aslinya ya. Jadi luar biasa ya kalau jadi itu malaikat, tapi ya bervariasi, malaikat itu bervariasi. Yang pernah saya baca kemudian jelaskan oleh guru saya, kiai saya itu begitu. Jadi malaikat Jibril itu nyemplung di itu sak poloke ketika mengepakkan sayapnya dari ujung timur ke ujung barat, timur barat. Sangat gede ini malaikat Jibril, kita tidak bisa bayangkan.
Terus tidak perlu dibayang malah. Sebetulnya gede itu aslinya begitu. Nah, itu adalah jenderalnya malaikat. Nah, tentu banyak sekali, tidak hanya Jibril. Nah, yang wajib memang Jibril, Mikail, Israfil, Israel gitu. Kemudian ada cerita-cerita unik sebetulnya malaikat ini. Dulu ketika zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jadi kemarin ketika konsep kerasulan saya sudah bilang bahwasanya baik Nabi Musa yang di Bani Israel, kemudian Nabi Isa sampai Nabi Muhammad ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu sebetulnya keturunannya satu, dari berpunjer atau berpuncak kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, zaman dulu malaikat pencabut nyawa itu, siapa malaikat pencabut nyawa? Coba materi. Israel. Ya, betul. Israel. Ya harus hafal tugasnya sama anunya ya. Ini saya tes satu-satu. Jadi malaikat pencabut nyawa tentu ya kita harus tahu ya, namanya Israel. Malaikat Israel ini unik. Jadi dulu itu pas zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kelihatan. Jadi sampai numpang kate mati kan ketok-ketokan lah, ketok-ketokan malaikat. Nah, jadi enak tapi ya. Ketika ketok-ketokan malaikat itu siap-siap tobat lah. Sempat berdebat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, malaikat Israel ini. Debatnya begini. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Israel, itu ditanya, zaman siapa? Saya Israel. Ngapain ke sini katanya Nabi Ibrahim begitu. Saya diutus Gusti Allah mencabut nyawa panjenengan. Duh, gak keliru tuh sama nih. Karena Nabi Ibrahim umurnya panjang sekali. Tapi gak keliru tak gitu. Hendak saya diutus Gusti Allah menemui jenengan untuk mencabut nyawa jenengan. Dialek tidak seperti kita ya langsung mau cabut kayak kesuwen. Tidak perlu dialek ya. Tidak perlu dialog. Nah, kemudian karena kasih Allah ya, Khalilullah. Jadi Nabi Ibrahim julukan Khalilullah. Benar tidak salah tak sampean datang ke sini nyabut nyawa. Lah kenapa kok salah? Ini argumentasi ilmiah. Jadi mahasiswa kerennya seperti ini. Argumentasi ilmiah berdebat dengan siapa namanya malaikat Israel. Loh kenapa salah kan gitu. Terus Nabiullah Ibrahim menjawab begini, loh kamu enggak tahu saya toh. Saya itu Ibrahim. Iya, terus pangkatnya apa? Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Nah, mana mungkin seorang kekasih itu ya tega membunuh yang dikasih. Oh, bingung malaikat Israel. Wah, iya. Kamu kira-kira tega bunuh anak kamu? Tega. Kamu tega membunuh kekasih kamu, Pak? Tega, Rek? Tega, Rek? Karena jawab ketua kelasnya Mbak Fia. Enggak tega, Pak. Enggak tega. Berarti Nabiullah Ibrahim argumentasinya benar enggak kira-kira ketika beliau benar seperti itu? Benar. Kalah sih ya, malaikat Israel kalah. Artinya manusia pokoknya memang paling ahsanit takwim. Jadi manusia itu paling hebat, paling bahkan malaikat Israel sendiri perintah Gusti Allah nyabut nyawa Nabiullah Ibrahim. Itu kalah debat. Ngono ya sih tak takok Gusti Allah lah ngono. Kira tak jengkel ya. Wah, aku mau diperintah kok jabut iki tidak dibantah ngono. Gini tidak kalah debat. Ya saya tak balik lah ngono. Katanya Israel begitu, tak balik. Gak sido wis ngono. Tapi pikir-pikir ya bener ya sama di mana. Ya gak mungkin seorang kekasih gelarnya Khalilullah, Khalilur Rahman. Kasih Gusti Allah. Mosok ono kekasih matene kekasih sing kena rek ngono kasarannya begitulah. Ini ya saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Kemudian akhirnya kembali malaikat itu kembali ngadep Gusti Allah. Gusti, yo nopo niki Nabi Ibrahim jenengan perintah kula kenging jabut, tapi pikir-pikir yo bener Gusti. Nabi Ibrahim ku yo bener. Jadi mana ada kekasih mau mateni kekasih itu ndak ada Gusti. Oh, ngono kan ya wis ngene tak uruhi ya kan diajari oleh Gusti Allah
malaikat Israel diberitahu begini, gini aja nanti kalau ketemu kalau mandap lagi, kalau turun lagi, bilang sama Ibrahim, dibalik sama Gusti Allah ya. Jadi ini argumentasi ilmiah yang cerdas Gusti Allah, jelas maha segalanya. Ya. Gini aja, Saman bilang ke Ibrahim, ya ini dapat salam dari Gusti Allah. Ada yang masuk lagi. Dapat salam dari Gusti Allah bilang begini, mosok ada seorang kekasih yang tidak siap bertemu kekasihnya. Oh iya bener lagi. Gusti Allah yang maha benar ya. Akhirnya dia punya jawaban cerdas si malaikat Israel tadi, turun lagi kemudian. Turun lagi ya, ketemu lagi. Kirim. Nah, sekarang nggak jadi ya. Tadi saya sudah matur Gusti Allah bahwasanya penjenengan itu didapat salam dari Gusti Allah, dan juga Gusti Allah bilang begini, masa ada seorang kekasih yang tidak siap bertemu dengan kasihnya. Oh gitu, ya setelah itu silahkan cabut nyawa saya. Wah keren kan begitu, itu kan keren. Jadi tidak berargumentasi malaikat Israel, jadi kalah tapi tetap dengan manusia. Nah, begitu, ini unik ya. Jadi sebetulnya memang manusia didesain sangat unik sekali ya. Malaikat sekalipun ngadepi manusia itu ya rada kewan. Apalagi ngadepi keturunan Nabi Ibrahim yang namanya Nabi Musa. Nabi Musa itu juga begitu. Ketika ngadepi Israel ya gitu, malah Israel diantemi. Kan saya kemarin sudah cerita bahwasanya Nabi Musa itu rada kereng memang. Bahkan kemarin juga saya bilang bahwasanya al-ulama warasatul anbiya. Nah, bukan warosati itu makanya bukan hanya pewarisnya Kanjeng Nabi saja. Kalau tian kembalinya ke Kanjeng Nabi. Tapi kalau warasatul anbiya berarti seluruh nabi-nabi yang baik Nabi Muhammad maupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi ono kiai sing kereng, ono habaib sing kereng, ya kita lumrah sajalah karena itu. Karena sebagai ilmuwan tidak hanya mewarisi keilmuan Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad santun, bagus ya. Tapi nabi-nabi yang lain tidak. Maksudnya tidak karakternya tidak juga sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tapi secara ketauhidan semua sama. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu ketika mau dicabut nyawanya juga gitu. Ketika krasa lara, langsung diantem malaikat Israel itu diantem nih, melayu malaikat. Kurang ajar kan. Jadi pas sakit-sakitnya di saat Sakaratul Maut itu sakit, bagikan disabet 70.000 pedang, dikuliti, kulitmu itu kok dikelentek apa, dikelupas kulitnya hidup-hidup. Nah, lek percaya nyacal, lek percaya sama mati dhisik. Nah, gitu ya. Belum waktunya, Pak. Waktunya. Yo sama dhisik aku kari lek. Gitu ya. Ya ini hanya bercanda, tapi betul bahwa apa namanya, sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Toh meskipun seakan-akan secara dohir itu mudah. Jadi kayak wong ono kesandung jebret mati. Sekarang mudah dalam konteks dohir, tapi sebetulnya sakitnya luar biasa. Sakitnya proses sakaratul maut itu luar biasa, kecuali ya tentu orang-orang yang diizini oleh Gusti Allah tadi. Di sini maksudnya apa? Diringankan ketika sakaratul mautnya. Bahkan itu saking larane itu gak betah Nabi Musa itu. Akhirnya dikowaplok malaikat Israel dikowaplok melayu. Laporan malih teng Gusti Allah. Iku keturunan Nabi Ibrahim ya sama. Tapi dari Bani Israel. Nah, ya kereng-kereng begitu. Dikowaplok melayu nang Gusti Allah laporan, ya Allah Gusti aku kemarin diantemi Nabi Musa. Ya opo iki Nabi Musa ngkate dicabut kan Gusti Allah kok temen diantemi saya. Oh, ngoten. Yo kamu kalau ke Nabi Musa itu ya sing sopan. Gusti Allah begitu, sing sopan. Lu salam sih lah gitu. Cuma mau cabut aja diantemi kamu kan. Oh gitu Gusti. Nggih. Akhirnya balik meneh. Musa niki Gusti Allah sanjang nih badan jenengan berarti cabut nyawa nih. Kak, kurang saiki katanya. Lu apa gitu? Enggak sekarang katanya. Oh ya wis lah. Kalau jenengan siap, jenengan sanjang. Ya, aku tak dulu. Enak tuh.
Ini betul ya, cerita ini betul. Jadi Nabi Musa dulu itu begitu. Mau dijabut tidak mau beliau. Gak loro. Gitu. Kemudian nggak jadi. Akhirnya sampai beliau itu benar-benar yakin, benar-benar siap. Baru Nabi Musa dicabut nyawanya. Singkat cerita, Nabi Musa itu apa namanya? Astagfirullahaladzim. Siap, sudah merasa siap, kemudian dipanggil Maria. Ya wis, saya siap aku, siap balik nang Gusti Allah. Ya cabut. Nah, bedanya kita dengan para nabi begitu. Jadi kalau para nabi tentu ada perlakuan khusus lah gitu. Karena nabi kan ya sudah makamnya sudah bukan seperti kita manusia biasa kan begitu. Jadi kok ada perlakuan-perlakuan khusus. Dan bahkan nyabute para nabi itu lorone luwih ringan daripada kita. Gitu. Kita naudzubillah tapi muga-muga tetap diringankan. Makanya kan kita biasanya kalau berdoa ya itu biasanya habis sholat itu mesti ya minta diringankan ketika sakaratul maut. Biasanya seperti itu karena sakit sekali. Kalau saya cacaan sama disiong. Yes. Sampai bahkan menuju pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Israel nangis katanya nyabut kanjeng Nabi. Karena Nabi itu manusia spesial ya, bahkan tidak hanya manusia, makhluk paling spesial di antara makhluknya Gusti Allah itu ya kanjeng Nabi. Ya, sangat spesial ya itu tadi bahasanya kanjeng Nabi itu karena memang sangat lemah lembut ya itu insek di perbedaan bahwasanya memang secara karakter ya berbeda. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ya beda. Ketika mau dicabut oleh Israel itu tanya, tuh kok loro teman sih Israel. Nah, itu bedanya ya, biar jenengan tahu ya. Terkait dengan ada kaitannya dengan konsep Rasulullah kemarin. Kok loro teman sih gitu. Begini tahu sakitnya, nggih Kanjeng Nabi sakit. Ini sudah paling ringan Kanjeng Nabi. Waduh, saya paling ringan sakitnya seperti ini. Dahnya nanti umatku gimana? Itu seperti itu. Beliau badai kapundut, badai sedem. Ya. Kita tidak boleh membahasakan kurang sopan seperti membahasakan Kanjeng Nabi sedo wafat itu kurang sopan. Kalau menurut tata kurang sopan. Tapi rojunil rofil balik tengar dalam Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Jadi bahasanya itu seperti itu. Kok sakit sekali gitu. Yo ini paling ringan Nabi, tapi sakit sekali. Dan terus nanti gimana mas saya ketika cabut nyawa? Ya kurang lebih parah daripada ini. Waduh katanya. Segini aja wes kita apa namanya wes beban no sakit umatku nang aku bayang Kanjeng Nabi seperti itu luar biasa ya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kan Rabiul Awal tadi monggo ngakak suatu Kanjeng Nabi ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu luar biasa Kanjeng Nabi malah sih mikir umatnya dan Nabi Musa enggak langsung dikaplok ya saya oro. Terus kapan orang siap menunggu lek siap tak kandani loh kan Nabi tidak. Waduh lek loron kok ingin dahnya umatku. Nanti pikirnya umat kan yang apa yang dipikirkan umatnya bukan hanya personalnya Kanjeng Nabi. Sampai waktu itu ketika dicabut itu di pangkuannya Siti Aisyah ya Siti Aisyah binti Abu Bakar ya. Nah, jadi Raudhah makamnya Kanjeng Nabi itu dulu itu kamarnya Kanjeng Nabi ya. Raudhah itulah ya yang dulu mau dibongkar sebetulnya oleh Wahabi tapi alhamdulillah nggak jadi ya. Singkat cerita Kanjeng Nabi ketika ditarik maaf dijabut diambil nyawanya itu sampai berkeringat dingin ya berkeringat dingin yaitu di pangkuannya Siti Aisyah ya mungkin sampai loro nih ya kan Kanjeng Nabi itu minta wis beban kayak lorone umatku lorone sakaratul maut umatku itu beban aku sampai begitu pengorbanan Kanjeng Nabi demi umatnya semoga kita keterbesan kita diakui umatnya Kanjeng Nabi. Nah, mungkin kalau tidak ditanggung Kanjeng Nabi KD lorone matikel berlipat-lipat murokap oleh bahasa bertingkat-tingkat bahasanya itu gitu itu seperti itu cangkek lorone. Nah kemudian ketika keluar keringat dingin itu pas waktu dicabut nyawanya oleh Israel itu sampai Siti Aisyah itu nggak berani ngelap. Akhirnya diambillah tangannya Kanjeng Nabi kemudian dilap pakai tangannya Kanjeng Nabi. Kenapa? Ditanya sama sahabat loh sah kok gaya tangannya Kanjeng Nabi gak gaya tanganmu.
Siti Aisyah sambil menangis bilang begini, Bapak, coro kasaran nih, tangannya Kanjeng Nabi, tanganku halusan tangannya Kanjeng Nabi. Saya khawatir lah kok tak talap tambah garai loro. Wah, sampai hebatnya itu yang perlu diceritakan apa kisah-kisah cinta yang perlu diangkat itu seperti itu. Luar biasa. Tangannya Kanjeng Nabi dengan tanganku itu sehalusan tangannya Kanjeng Nabi. Bahkan cinta saya kok wayu jadi gitu. Nah, wayu sih Aisyah. Tapi beliau bilangnya gitu. Tangannya Kanjeng Nabi itu lebih halus daripada tangan saya. Sampai ending nanti ini ceritakan Kanjeng Nabi ya. Nanti ya, nanti ketika sudah kiamat ya, semua sudah mati ya, semua sudah mati itu maksudnya makhluknya Gusti Allah sudah mati, meninggal semuanya. Itu apa namanya? Gusti Allah tanya kepada Israel, gitu, Israel, ya Gusti, wis prai kabeh. Maksudnya sudah beres semua tugas, sudah Gusti. Tak pateni kabeh lah kasarannya begitu. Wis rezeki semua Gus, mati entek sak tengu-tengune Gusti. Mosok yakin inggih Gusti saya sudah tugas sudah selesai. Belum, loh sudah Gusti mati kabeh, tingali tak wis mati kabeh. Belum katanya Gusti Allah. Loh, sudah Gusti tugas saya sudah selesai menjabut nyawa. Belum. Loh lah siapa lagi yang belum Gusti? Lah kamu itu. Jadi kesannya gitu. Ya, ini benar ya, cerita ini benar walaupun saya bawa agak sedikit guyon tapi benar. Belum, kurang satu. Siapa Gusti? Lah kamu. Oh iya. Katanya malaikat Israel gitu. Oh iya ya, saya belum mati. Lah terus gimana Gusti? Ya cabutan deh. Waduh katanya. Kemudian singkat cerita ini ceritakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu mukasyafah, jadi tahu. Ya, Kanjeng Nabi itu tahu sampai setil apapun itu tahu. Kasih Gusti Allah ya tahu. Dalam hati ceritakan gitu. Setelah itu baru malaikat Israel jabut nyawone di bayuh larane Masya Allah sampai kejet katanya. Waduh Gusti kok loro temen ya. Berarti saya dulu jabuti nyawane manusia itu ya kelaran ya. Ya ketegan maksudnya gitu, mentol, wah sakitnya gak karu-karuan. Itu malaikat sendiri, malaikat Israel sendiri ketika jabut nyawanya sendiri itu kelarang, makanya talang. Mungkin kalau Kanjeng Nabi memberitahu ke Israel kalau gak nemen-nemen lorone, nah gitu itu. Nah, itu beberapa cerita para malaikat Gusti Allah. Saya pikir paling seru. Kemudian ada lagi ya. Sudah selesai. Nah, kemudian kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah kemarin sudah saya jelaskan ya di konsep Rasulan. Kitab-kitab Gusti Allah ya, yang wajib kita imani juga ya. Itu ada berapa? Anak biru Rek kemarin Rek yang sudah kita diskusikan. 4. Yang paling tua dulu. Kitab yang paling tua. Zabur. Terus Taurat. Taurat, Injil, Ya. Al-Quran. Okay. Nah, kemarin juga saya sudah jelaskan bahwa saya sebetulnya secara ketauhidan atau konsep syariahnya gitu. Jadi antara 4 kitab tersebut itu sama, tidak ada perbedaan. Samanya di mana bahwasanya semua adalah mengisahkan Gusti Allah. Maka dari itu dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Sebenarnya tidak ada perbedaan, tidak ada firaq, tidak ada hal-hal yang saling bertubrukan, ya, saling bertentangan antara Rasul satu dengan Rasul lainnya, termasuk kitab-kitab yang dibawa, gitu loh. Maksudnya kitab-kitab yang dibawa oleh para Rasul itu sebenarnya sama secara konsep ketauhidan, tidak ada yang bertentangan. Nah, terus kok tiba-tiba ada muncul konsep-konsep ketuhanan yang baru itu gimana? Nah, itu adalah ulah tangannya menungso. Maka dari itu Al-Quran itu dijaga oleh para hafidh dan hafidhah ya, maaf. Ya. Itu sebetulnya untuk menjaga eksistensi, menjaga kemurnian Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri sebetulnya secara spiritnya, secara konsep spiritual itu dijaga oleh Allah sendiri gitu. Melalui para khalifahnya tentunya kan begitu. Sing jogo Gusti Allah dhewe Al-Qur'an itu.
Jadi tidak mampu tersaingi oleh apapun siapapun, bahkan jin sekalipun ditantang. Misalnya iso ancene gaya sing padha mbek iki mbek Quran. Tidak ada yang bisa. Ada yang dulu zamannya para sahabat ketika ada Al-Quran palsu itu ya lucu-lucu bunyinya gitu. Ini gajah ini kakinya 4 itu. Terjemahan Quran sing melok-melok surat surat apa sing artinya gajah rek? Seeling apa rek? Surat Al-Fil bukan, Pak? Betul sekali ya. Jadi ada dulu yang pengen nyaingi Quran ya, itu buat surat gajah ya, surat Al-Fil. Tapi ya lucu, terjemahannya itu lucu. Dan kalau pengen tahu baca contoh Quran zaman dulu yang Quran palsu gitu. Firman-firman Allah yang palsu itu begitu. Ini gajah ini kakinya 4, belalainya 1. Apa maksudnya? Kan enggak, ya maunya nyanyi Quran tapi enggak masuk akan blas. Ada cilik ya roh kan begitu. Nah, tentu kitab-kitab yang sering diubah ya, kitab-kitab yang mohon maaf ya, ada Injil itu ada perjanjian lama, perjanjian baru, tapi kita enggak perlu ya. Yang jelas kalau Al-Quran tidak, ya, kalau Al-Quran ya sudah satu itu, ya Al-Quran ya sudah itu yang disepakati. Itu memang dulu kitab Al-Quran itu mengalami proses dinamika yang cukup panjang. Ya dulu sempat sahabat Utsman itu membakar semua Quran. Kenapa? Karena Quran ini perlu distandarisasi, supaya sama dan tidak membingungkan umat. Dulu Quran yang awal itu, Quran yang benar-benar otentik itu kan nulisnya kan itu kadang yo di pelepah kurma, kadang yo di batu, kadang yo di pokoknya sak. Nah, akhirnya kemudian para sahabat-sahabat ini menghafalkan, Kanjeng Nabi ya hafal, tapi kan harus dijaga. Siapa menjaganya? Para sahabat. Nah, sahabat-sahabat yang hafal Quran ini zamannya Khalifah Utsman ya. Sebenarnya rencana pembukuan Quran ini sudah mulai dari sahabat Abu Bakar teruskan ke Umar. Itulah. Umar, kemudian baru benar-benar terbentuk Quran secara itu yang kamu pegang hari ini itu sahabat Utsman bin Affan. Ya. Kenapa? Sampai ngapunten. Ya, ini cerita sedikit tapi tidak apa-apa saya pikir. Utsman itu dibunuh ya, atau dibantai kaum Khawarij ya. Khawarij itu yang menentang sahabat Utsman ya. Itu pas beliau ngaji. Dibantai oleh kaum Khawarij. Sing rumangsa wong pinter dhewe, rumangsa bener dhewe, selain apa yang dia yakini itu maka bisa dinyatakan kafir atau halal darahnya. Sampai seperti itu. Itu wong goblok sebetulnya. Orang goblok yang sok pintar ketika menafsirkan Quran. Padahal Utsman adalah orang yang berhasil membukukan Quran, menstandarisasi Quran. Karena Quran zaman dhisik iku rek yo ora ono titik-titike, ora ono harokate rek. Bayangno kamu iso. Jadi antara ba, sa, ta, iku enggak ono bedane. Ayo, ya apa lek maca. Sekelas kiai ya rong mesti iso maca. Quran yang asli, yang otentik loh ya. Nah, akhirnya apa? Ya itu tadi Quran yang ada di pelepah-pelepah itu dibuat jadi satu dan kesulitan masih. Mocone sik kangelan. Nah, terus bagaimana supaya dijaga kitab ini, kitab suci Al-Quran ini? Akhirnya dijaganya dengan ditambahi titik. Itu pun masih sekitar 200 tahun ya, 200 Hijriah. Setelah tahun 200 Hijriah sih ono titik. Titik-titik Quran ini sih dengan titik. Tadi ta, sa, ba, sa itu ada titik-titiknya baru sekitar 200. Itu namanya saya lupa yang mengarang itu, masya Allah saya lupa. Itu baru ada itu. Setelah itu masih kesulitan lagi, ya. Dikai harokat, fathah, kasroh, tanwin, itu pun juga masih kesulitan lagi. Mahasiswa ini kudal-gadul lah mau Quran, padahal jelas seperti itu. Ono fathah, kan masih kudal-gadul, ya, nah? Masih kesulitan. Nah, maka dari itu dijembatani lagi. Kadang ditransliterasi, kadang sing blas babar bas kayak iso maca Arab itu masih ditransliterasi. Lah macane tok kangen napa neh mahamine. Nah,
memahami Quran. Untuk supaya bagus bacanya, kemudian itu baru ada ilmu baru yang namanya tajwid. Fi qiraatil Quran, ilmu tajwid. Itu juga baru setelah ditemukannya fathah, harokat, fathah, kasroh, itu baru ditemukan ilmu tajwid. Jadi pertama titik tadi. Setelah titik, beberapa tahun setelahnya itu baru temukan harokat. Harokat sih kesulitan lagi. Ya, muncullah namanya ilmu tajwid fi qiraatil Quran. Itu pertama kan. Ya itu sudah zamannya tabiin sudah. Tabiin. Pengikutnya, santrinya para sahabat. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu punya santri yang namanya sahabat. Sahabat punya santri yang namanya tabiin. Tabiin punya santri yang namanya tabiin. Tabiin itu punya santrinya tabiin. Was dowo pokoknya. Nah, baru setelah tabiin tadi berhasil menemukan ilmu yang dinamakan. Nah, itu bid'ah kalau ngomong bid'ah. Tapi kalau tidak ada bid'ah seperti ini, gak bisa mau Quran. Makanya ojo seneng bid'ah orang. Kalau sampai enggak kira iso mau Quran, wis lah. Kalau Quran ini enggak ada zamannya Kanjeng Nabi, enggak ada titik-titiknya, enggak ada fathah kasroh itu enggak ada. Ilmu tajwid enggak ada, kapan mandek diwaca wasol, kapan diwaca waqaf, enggak ada zaman Kanjeng Nabi. Bid'ah. Kamu ngomong bahwa semua harus ada tuntunan Kanjeng Nabi, entek urip ngorek. Oh ya, ini terkait kitab. Kita ngomong kitab suci, kita pedoman semua orang meyakini dari ormas apapun, dari golongan apapun meyakini bahwa Quran itu adalah otentik. Tapi kadang mereka lupa bahwasanya Quran sekarang ini sudah mengalami proses dinamika yang cukup panjang. Artinya proses pembid'ahan tadi loh ya. Jadi itu bid'ah, konsepnya masih sangat bid'ah ya. Zamannya Nabi tidak pernah diajarkan begitu. Dan bahkan Iqra itu pun lebih bid'ah. Kamu dulu belajar Iqra atau belajar apa amsilati biasanya, apa sekarang. Nah, terserahlah metodenya apa. Ya itu bid'ah. Zaman Nabi tidak begitu caranya tidak begitu. Nah, maka dari itu ayo ini mahasiswa saya jangan mudah membid'ahkan orang lain. Jangan mudah membid'ahkan orang yang di luar kita. Itulah ya. Di luar kita itu ya tadi bahasanya orang-orang yang kereng-kereng gitu. Ngaji sing juwero sing suwe ya. Duline sing ado, ngopine sing kentelan begitu ya. Baru nanti kamu boleh berdebat terkait dengan konsep bid'ah dan lain sebagainya. Itu ya. Tapi insya Allah di agama 2 akan saya jelaskan terkait